Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anda semua, malam ini kita berkumpul untuk pertama kali secara online ya, karena memang waktu tidak memungkinkan kita melakukan secara offline ya. Karena minggu depan kita harus sudah melaksanakan ujian dan nilai sudah harus keluar juga minggu depan ya. Jadi untuk mata kuliah kalkulus 2 ini kebetulan ada 3 lokal, 2 lokal di hari Senin dan 1 lokal di hari Selasa. Nah yang hari Selasa mungkin karena hari libur, nanti kita diskusikan bagaimana mengatur jadwalnya untuk di hari Rabu gitu ya. Rabu siang juga tidak masalah gitu ya. Baik, nanti ingatkan saya untuk yang hari Selasanya ya, yang 1 lokal itu. Untuk hari ini, malam ini saya akan membahas tentang kisi-kisi ya. Jadi beberapa Ananda ya yang menanyakan ada nggak kisi-kisinya. Nah, ini saya coba buatkan kisi-kisi untuk UAS kita minggu depan ya. Nah, jadi pembahasan itu dimulai dari setelah UTS ya. Nah, namun kali ini saya tidak hanya 2 subbab saja yang kita bahas, yaitu tentang turunan parsial, orde 1, orde 2, dan campuran. Itu saja yang kita ulaskan untuk kerucut, tidak saya masukkan ya. Baik, saya akan presentasikan dulu. Ya. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah kelihatan Anda? Sudah Pak. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Nah, di sini kita mulai ya membahas kisi-kisi UAS kalkulus 2 di tahun ajaran. Nah, yang pertama tentang turunan parsial orde pertama. Nah, ini saya rasa Anda sudah paham semua terhadap orde pertama. Namun demikian, saya akan bahas atau mengulang sedikit ya, 1 soal saja ya. 1 contoh soal. Jadi misalnya di dalam case-nya adalah distribusi suhu pada menurunkan ada persamaan, kita turunkan, dan ini coba kita masukkan ke dalam 1 case ya, atau kasus ya. Jadi di sini diketahui bahwa suhu suatu plat diberikan ya dengan persamaan Tx, Y sama dengan 100 dikurang 3x kuadrat dikurang 2y kuadrat. Nah, yang ditanyakan ada 4. Yang A adalah tentukan Tx dan Ty. Artinya apa? Ini adalah turunan parsial Tx dan turunan parsial Ty. Kemudian dihitung gradien yang diberikan di titik 2,1. Jadi setelah kita turunkan nanti baru kita masukkan di gradiennya titik 2,1 nilai X dan Y-nya. Yang C, tentukan arah kenaikan suhu maksimum. Yang D, apakah suhu meningkat jika bergerak ke arah sumbu X positif ya. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi di sini ada nilainya ya. Ini yang soal tadi. Soalnya adalah Tx atau persamaan adalah Tx, Y 100 dikurang 3x kuadrat dikurang 2y. Nah, kemudian kita masuk ke turunan parsial ya, orde pertama. Nah, kita ketahui turunan parsial terhadap X ya, turunan terhadap X berarti yang ada nilai X-nya saja yang kita turunkan. Nah, dalam hal ini adalah minus 3x kuadrat. Nah, ini yang kita turunkan. Ya, kalau yang 100 tentu dia 0 ya. 100 dia 0. Nah, ini 100 tentunya dia 0. Kemudian yang Y juga 0. Karena kita menurunkan terhadap
terhadap X. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita menurunkan terhadap Y atau TY. Kalau terhadap Y, berarti kita ambil saja yang ada Y-nya. Jadi yang di ujungnya ya, min 2Y kuadrat. Min 2Y kuadrat kita turunkan menjadi 4, min 4Y. Nah, oke. Jadi sudah dapat TX-nya adalah min 6X, dan TY-nya adalah min 4Y. Paham ya Nanda ya? Masih kedengeran suara saya? Dengar Pak, paham Pak. Masih, Pak. Oke, saya khawatirnya enggak tiba-tiba putus. Oke, baik. Nah, berikutnya yang B, kita akan mencari nilai gradiennya. Gradien, tentu kita akan masukkan nilai gradien T di 2,1. Nah, gitu ya. Tinggal kita masukkan dari nilai ini kan. Jadi yang TX-nya min 6X berarti min 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian min 4Y, Y-nya kita ganti 1 menjadi min 4. Nah, maka nilainya gradien di 2,1 sama dengan min 12, min 4. Berikutnya yang interpretasi. Nah, ini ada kesimpulannya apa? Berarti arah kenaikan suhu maksimumnya di titik min 12,4. Nah, ya, artinya bergerak ke kiri dan sedikit ke bawah. Bergerak ke kiri maksudnya apa? Min 12-nya ke bawah berarti Y-nya sedikit ke bawah, sebesar minus 4. Nah, kemudian, kenapa? Nah, pertanyaan yang D ya. Jika di TX 2,-1 sama dengan min 12, maka jika bergerak ke arah X positif, ya, suhu justru menjadi menurun. Nah, itu kesimpulannya. Kalau kita berbicara tentang persamaan ini ya, mencari persamaan suhunya. Nah, itu untuk contoh kisi-kisi soalan orde ya, turunan parsial orde 1. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang pasti Ananda harus benar dulu dalam menurunkannya. TX, TY-nya, kemudian Anda benar tinggal memasukkan nilai gradiennya di titik berapa, kemudian tinggal mencari kesimpulannya. Jadi C dan D ini adalah kesimpulan sebenarnya ya. Bagaimana menafsirkan nilai dari sebuah fungsi tersebut. Ya, turunan parsial orde 2. Nah, di sini salah satu contohnya adalah tentang optimasi. Ya. Baik. Diketahui terdapat keuntungan perusahaan. Nah, keuntungan perusahaan dengan nilai P X, Y sama dengan 80 ditambah 20X ditambah 16Y dikurang X kuadrat ya, dikurang XY dikurang Y kuadrat. Itu fungsinya. Pertanyaan apa? Tentukan titik kritis. Titik kritis. Nah, nanti apa titik kritis? Gitu ya, nanti kita bahas. Gunakan turunan orde kedua untuk menentukan apakah keuntungan maksimum atau minimum. Yang ketiga, tentukan keuntungan maksimumnya. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita membahas ya soal yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu titik kritis. Mengapa disebut titik kritis? Yang pertama karena ya pada titik tersebut dapat terjadi ya yang pertama maksimum lokal atau minimum lokal. Kemudian ada titik pelana ya, saddle point. Dengan kata lain, titik kritis adalah kandidat lokasi optimum suatu fungsi. Nah, artinya apa nanti? Jadi nilai persamaan tadi kita buat sama dengan 0. Nah, ya. Nah, langkahnya ada apa? Yang pertama, kita cari dulu parsial pertama, turunan parsial pertama. Nah, PX ya artinya
turunan terhadap X. Nah, kita lihat ini soalannya tadi, fungsinya. Ini fungsinya. Kemudian kita akan cari turunan parsial pertamanya terhadap X. Nah, kita cari, berarti ini 20X, ya, ini 0, kemudian min X kuadrat, yaitu 2X, kemudian min XY, yaitu menjadi Y. Nah, kemudian maka diperolehlah nilai turunan terhadap X 20 dikurang 2X dikurang Y. Nah, bagaimana untuk turunan terhadap nilai Y atau PY? Maka di persamaan kita cari. Ya, yang ada nilai Y, berarti 16Y. 16Y kita turunkan menjadi 16. Kemudian XY. Nah, di sini ada juga Y, kita turunkan menjadi min X. Dan satu lagi, min Y kuadrat. Berarti kita turunkan menjadi 2 min 2Y, maka diperolehlah persamaan PY sama dengan 16 kurang X dikurang 2Y. Nah, baru kita nanti cari apanya? Nilai titik kritisnya. Yang titik kritisnya adalah hasil turunan sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 ini dia. Nah, 20 kurang 2X kurang Y sama dengan 0. 16 kurang X kurang 2Y sama dengan 0. Nah, baru kita selesaikan. Nah, selesaikan dari persamaan pertama tadi, ya, Y sama dengan 20 kurang 2X. Ya. Dari mana dari sini? Nilai ini dapatnya, nah ini ya. Oke. Hanya kita tarik nilainya ke kiri, kemudian sama dengan X-nya ke kanan ya, 20, dapatlah satu persamaan, menjadi sebuah persamaan Y sama dengan 20 dikurang 2X. Nah, setelah itu apa? Tinggal kita substitusikan. Nah, substitusikan ke persamaan yang kedua, gitu ya. Ini biar kita mencari nilai X-nya berapa. Oke. Nah, tinggal mencari persamaan kedua. Yang mana? Nah, ini nih. Nah, 16. Jadi nilainya kita masukkan. Nah, ini dia ya. Y tadi ya di sini. Y-nya kita ganti dengan nilai ini. Ya, Y-nya kita ganti dengan 20 dikurang 2X. Nah, ini adalah nilai Y. Nah, itu ya. Nilai Y yang diambil dari ini tadi. Sama dengan 0. Maka diambilnya 16 kurang X dikurang 40 tambah 4X sama dengan 0. 3X kurang 24 sama dengan 0, maka diperoleh nilai X sama dengan 8. Dapat nilai X-nya. Kalau dapat nilai X-nya, itu gampang mencari nilai Y. Nah, tinggal Anda masukkan aja. Ya, mau menggunakan persamaan yang ini, atau menjadi persamaan yang ini, terserah. Gitu ya, kita coba ngambil satu persamaan ya. Balik lagi ke persamaan yang terah ya, kita ambilnya persamaan yang ini. Y sama dengan 20X, ya, yang dari sini. Y sama dengan 20X, 20 dikurang 2. X-nya berapa? X-nya kan kita dapat nilainya 8. Maka diperolehlah nilainya 8. Gitu ya. Jadi nilai yang dari 8 ini, kita masukkan ke sini ya, 8. Maka nilainya Y-nya sama dengan 4. Ya. Maka diperoleh nilai 8,4. Nah, inilah titik kritis dari suatu fungsi atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah,
Paham Anda semua? Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Baik. Next ya. Nah, itu contoh untuk yang orde 2. Jadi, nanti soal UAS itu orde 1, orde 2, dan parsial campuran. Satu parsial campuran nanti. Ini ada soal. Sebuah perusahaan memodalkan biaya produksi ya sebagai berikut. CX, Y 500 ditambah 15X ditambah 20Y dikurang 0,5X kuadrat dikurang 0,8Y kuadrat ditambah 0,3XC. Pertamaannya, dengan keterangan X itu adalah produk baju, ya kita anggap ini aja sembarang ya, misalnya produk baju, yang Y adalah produk celana. Pertanyaannya ada 3. Tentukan parsial, turunan parsial dari CX, kan, CYY dan CXY. Nah, ini yang maksud saya tadi, turunan campuran CXY. Ya, ini kita bahas nanti. Kemudian bagaimana interpretasi makna ekonomi dari masing-masing turunan parsial orde 2? Apakah peningkatan produksi selalu menyebabkan biaya meningkat semakin cepat? Nah, pertanyaan yang ketiga. Baik, kita bahas satu-satu. Jadi ini ada soalnya tadi, CX, Y 500 tambah 15X tambah 20Y dikurang 0,X kuadrat dikurang 0,8Y kuadrat ditambah 0,3XY. Nah, pertama kita tuh cari turunan pertama dulu, yaitu CX, berarti C terhadap X. Nah, ini parsial per parsial X 500, ini kita anggap ya. Ini kita jabarin satu-satu. Sebenarnya ini sama seperti orde 1 ya. Pernah dijabarin satu-satu, 500 yang menjadi 0, kalau 15X berarti menjadi 15 kan, karena kan turunan terhadap X. Kemudian 20Y, 0, karena itu terhadap X. Kemudian min 0,5X kuadrat. Jadi, min X. Dapatnya dari mana? 2 dikali 0,5. Ya, menjadi 1. 1 kan X ya. Kemudian min 0,8Y kita turunkan. Ya, 0. Kenapa 0? Karena keturunannya terhadap X. Kemudian 0,3XC kita turunkan menjadi 0,3XC menjadi 0,3Y. Nah, maka diperoleh turunan pertama atau orde pertamanya CX adalah 15 dikurang X ditambah 0,3Y. Nah, ini untuk turunan pertama. Lanjut, turunan pertama untuk terhadap Y ya. Cari yang terhadap Y, 500 jelas dia 0, ini juga 0. Nah, cari yang ada nilainya tadi ya, berarti 20Y. 20Y berarti 20. Kemudian mana lagi? Ini 0, 0,50. Ini min 0,8Y kuadrat, berarti min 1,6Y. Dapat dari mana turunan ini? 2 dikali 0,8Y. Jadi min 1,6Y. Nah, selanjutnya 0,3XC berarti 0,3. Tidak adalah C, Y atau turunan C terhadap Y ya menjadi 20 kurang 1,6Y tambah 0,3X. Nah, setelah itu baru kita cari turunan keduanya. Turunan kedua atau CEX dan CYY dan CXY. Berarti dari CXY ini kita turunkan lagi terhadap nilai X. Nah, tanya CX ya, orde kedua. Maka didapatlah min 1 dari mana? 15 ini kan 0 turunannya. Min X berarti min 1. 0,3Y 0. Kenapa? Karena terhadap X. Padahal CX sama dengan min 1. Kemudian turunan kedua untuk CYY ya. Kita lihat turunan pertama dari persamaannya adalah 20 kurang 1,6Y tambah 0,3X. Maka kita masukkan, kita turunkan ya, 20 itu 0, min 1,6 kita turunkan menjadi 1,6, 0,3X kita jadi 0 karena turunan terhadap Y. Maka diperolehlah min 1,6. Ya. Nah, bagaimana untuk mencari nilai CXY-nya? Nah, ini yang
namanya parsial campuran. Kita bahas nanti ya. Kenapa dapatnya 0,3. Nah, caranya adalah mencari nilai XC tadi, atau parsial campuran. Kita turunkan tadi terhadap X. Ya, tadi kan kita sudah turunkan terhadap X menjadi 15, X tambah 0,3 Y. Yang ini tadi ya. Ini ya. 15 kurang X ditambah 0,3 Y. Nah, setelah itu, kita turunkan CX ini terhadap Y. Nah, kalau tadi orde keduanya CX, ya, artinya turunan CX yang kedua ya terhadap X. Nah, ini adalah turunan CX ini, hasil turunan CX kita turunkan terhadap Y. Itulah dikatakan CXY. Nanti kalau di soal ditanyakan bagaimana CYX, berarti Anda cari dulu turunan pertama CY, kemudian Anda turunkan terhadap X. Nah, hati-hati soalnya nanti ya, ketika di UAS nanti kalau ditanyakan bagaimana turunan dari YX. Nah, berarti Anda cari dulu turunan Y, kemudian Anda turunkan terhadap X. Baik, kembali ke soal. Yang ditanya adalah CXY, berarti Anda cari dulu turunan terhadap X, sudah dapat, baru Anda turunkan turunan CX tadi terhadap Y. Maka diperoleh turunan parsial per parsial Y 15, kurang X ditambah 0,3 Y. Maka kalau 15 berarti 0, kenapa 0? Ya, karena tidak ada variabel X atau Y. Kemudian min X juga 0, kenapa 0? Karena kita turunkan terhadap, maka dicari di sini adalah yang ada nilainya, yaitu 0,3. Maka diperolehlah nilai CXC 0,3. Nah, kesimpulannya apa? Ini untuk menjawab soalan B tadi, perubahan jumlah produk baju mempengaruhi laju perubahan biaya marginal produk celana sebesar 0,3 satuan dan juga sebaliknya. Gitu ya, ini pengaruh terhadap X dan Y. X tadi adalah baju, Y tadi adalah celana. Dengan kata lain, ya, untuk soalan C menjawab terdapat interaksi positif antara produk si A atau baju dan B celana terhadap biaya total. Jika CXY bernilai positif negatif, maka interaksi tersebut bersifat mengurangi biaya. Jika 0, maka kedua produksi tidak saling mempengaruhi biaya marginalnya. Nah, itu narasinya ya. Baik. Nah, halo? Iya, Pak. Ada paham? Insya Allah paham. Oke. Nah, itu saja kisi-kisi soalan untuk UAS ya. Jadi, di soal UAS nanti hanya membahas tentang parsial saja ya, turunan parsial. Ya, turunan parsial orde 1, turunan parsial orde 2, dan turunan parsial campuran. Ya. Nah, itu saja soalnya. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kan kalau yang dari soal yang Bapak kasih tadi kan, kalau yang di kayak C atau yang bagian D-nya tuh kayak bagian penjelasan tuh kira-kira ujiannya kayak gitu nggak Pak? Ya, itu artinya mencari kesimpulan saja. Mencari kesimpulan narasi dari fungsi saja. Berarti nggak pakai kayak gini ya Pak? Ya, pakai. Oh pakai berarti Pak? Mm-mm. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ini nanti saya share aja ya, biar bisa Anda pelajari. Terima kasih Pak. Ya. Oke.
Baik, anak-anak semua. Ada yang mau ditanyakan terhadap soalan UAS kita? Diskusi tadi. Pak, izin bertanya, Pak. Berarti untuk UAS itu hanya 3 materi itu aja tadi ya, Pak? Terunam parsial order 1, 2, dan campuran aja, Pak? Iya, betul. Tidak ada materi lain berarti ya, Pak? Enggak ada, cukup itu aja. Oke, Pak. Saya berharap nilainya nanti tidak bagus lah ya, gitu ya. Nah, memang dari nilai sebelumnya kurang ini ya, jadi mudah-mudahan dengan tidak terlalu banyak jenis soalan tidak menyulitkan anak untuk UAS nanti. Gitu. Untuk yang hari Selasa kelas apa ya? Kelas F. Kelas F, Pak. Kelas F. Oke, Selasa kelas F itu kan libur kita ya. Nah, Iya. nanti bagaimana kita ganti di hari Rabu ya. Di hari Rabu siang bisa? Rabu siang ada kelas, Pak. Oh, ada kelas. Iya. Oke. Kalau berarti Rabu jam 10? Jam 10 bisa, Pak. Jam 10 ya? Bisa, oke deh. Berarti Rabu jam 10 ya, kita ujiannya ya. Nanti lokal dikalikan. Oke. Ya Allah, Rabu jam 10 ya. Iya, Pak. Baik, untuk yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan malam ini membawa keberkahan buat Anda semua untuk dapat mempelajari materi untuk UAS minggu depan ya, hari Senin ataupun yang hari Rabu. Ya, jadi belajar lebih giat. Mudah-mudahan nanti nilai UAS-nya baik. Itu tadi kita pelajari, akan banyak nanti bentuk-bentuk soalan yang lain ya. Namun saya yakin soal-soal berita tidak terlalu susah sebenarnya ya. Tinggal Anda pelajari saja dan sering-seringlah mengerjakan soal latihan ya. Nanti akan saya berikan soal latihan terkait contoh dari yang tadi ya. Kalau lokal sebelumnya, yang lokal hari Selasa itu kayaknya sudah saya berikan. Yang hari Senin belum saya berikan. Yang lokal D dan B. Nanti akan saya berikan. Nanti tolong dikumpulkan di Google Drive seperti biasa. Ya. Kecuali yang hari Selasa, yang hari lokal F ya udah saya berikan kemarin. Untuk soalnya. Baik, itu saja. Dan tugasnya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Kalau yang hari Senin nanti saya berikan. Lokal F tidak perlu lagi yang hari Selasa ya. Ada pertanyaan? Anda semua? Cukup? Cukup ya? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya, selamat belajar. Berdoa, mudah-mudahan ketika UAS nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la La ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nanda ya. Saya izin dulu.
Iya, Pak. Semangat. Terima kasih, Pak. Ya. Katanya